kuliah kerja. Namanya siapa? Iya. Oh iya, kerja juga. Udah 18. Tahun dari UMS kuliah di Solo. Iya. Kakaknya mana? Indonesia. Kak? Iya. Apa nih? Iya, Jakarta. Cuma kita. Ini di Bandung. Iya. Di kota Bandung. Iya. Benar-benar kemacetan. Lagi jalan Sultan. Iya, udah banget. Ya.
enjoy this moment, darling. Just wanna feel this moment. Just wanna feel this moment. Kalau buat Win, Gue paling suka Apur, Apur, oke. Automatic Progress Update Report. Kalau kita ngomong Apur, yang baca buku Yonto pasti ngerti, yang nggak baca Nggak ngerti. Jadi harus beli dulu, harus baca dulu. Betul. Kalau nggak baca, kayak Apur nih yang putih-putih itu ya. Bukan itu Apur. Apur, siap. Lu supaya kalau kita yang nonton Vindes kayaknya. Tapi abis itu kita geser. Abis ini, Kita geser. kita jadi host barunya Vindes. Kita harus buat Vindes, kita bikin di Yamato Channel. Nggak, tapi gue penasaran dulu ini YOT kan, tulisannya YOT gitu. Betul. Jangan-jangan sebenarnya lu yang bikin juga Riot. Bukan. Bukan ya, itu bukan nama lu ya Bukan. sebenarnya. Sama ada satu lagi Win, sebenarnya yang value yang paling gua suka dari Yamato, Apa tuh? ini gua pakai. Wis. Attitude. Bukan pamer perut ya. Attitude. Nah, kalau teman-teman mau punya bajunya, ada di mana? Ada di booth di depan. Di depan ada bootnya, jadi bisa pakai. Bisa pakai, bisa dibeli langsung. Betul. Ada baju 3 sehewan Ada juga. baju 3 sehewan hasil juga. dari Yamato. Ya banyak lah di sini teman-teman semua. Ketika nanti break bisa dipersilakan, bisa nanti ke depan keliling-keliling ketemu booth yang keren-keren juga. Betul, betul sekali. Nah, kita akan mulai acara hari ini. Ya. Jadi kita minta teman-teman silent dulu handphonenya semua, siapin pikiran. Kita yang mau nyatet-nyatet karena setelah ini kita akan mulai sesi terus-terusan sampai siang. Pastinya nanti akan ada lunch. Tapi juga pembicara-pembicara menarik akan terus ada. Jadi please jangan kemana-mana. Banyak hadiah menarik, bocoran di beberapa bangku udah ada Door prize. door prize. Jadi hati-hati, disiapin jangan kemana-mana. Bangku jangan ambil orang lain. Kalau misalnya mau ke WC, boleh di bangku sebelahnya. Dan kabarin teman-teman yang lain supaya cepetan datang supaya tetap dapat kursi. Yes. The time is up. Ya. Oke teman-teman, kita persilakan untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku,
tepuk tangan yang semangat dulu kali, karena Tepuk tangan yang semangat. Karena di sini kita akan dapat special message dari founder himself. Tapi boleh kita tepuk tangannya lagi? Biar makin semangat, suasana agak dingin supaya makin hangat gitu ya. Itu, tapi gue tetap gokil karena gue biasanya kalau Sabtu pagi, mungkin gue masih tidur, ya mungkin gue ngopi-ngopi santai, tapi ya teman-teman Yoker semua di sini datang, ya udah siap untuk diinspirasi di event kali ini. Betul, kalau bahasanya Erwin anak-anak ambi. Akhirnya ngambi. Bener ya? Betul. 9 pagi, ada yang lari dari Balikpapan. Mana tuh dari Balikpapan? Oh dari situ. Ada juga dari Jambi. Mana yang dari Jambi? Tuh. Wah, oke. Wow. Tambah proyek panjang ya, Win? Ya. Kita mau undang The man himself. the man himself, orang yang berani mulai nulis buku, ngebagiin pengalaman hidupnya, dan ngebuat inspirasi buat banyak orang. Gue merinding bro. Betul. Gue merinding. So without further ado, please welcome to the stage the founder and CEO of Yamanto, Billy Ubud. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. OMG, oh my god. Setelah 3 tahun, kita, bukan cuma kita ya, tapi seluruh dunia kena sikat sama yang namanya COVID, pandemi. Kita semuanya jadi jarang berinteraksi. Dan Yamanto pun, Yamanto National Conference, ini adalah ke-13 kali kita menyelenggarakan. Kalau sebelum pandemi biasanya datang sekitar 3.000-4.000 orang. Pak Presiden Jokowi sudah membuka event Yamanto National Conference tahun 2018. Terima kasih ke Pak Presiden. Dan sayangnya begitu tahun 2020 tim Yacht Pasus di kantor kita sudah menyiapkan sebenarnya pengen kalau bisa tahun 2020 bakal lebih gede lagi nih gitu ya. Tapi ternyatanya di awal tahun ternyata terjadilah COVID, kemudian kita harus menyesuaikan diri ya. Jadi kita waktu itu ngadainnya total hybrid gitu ya. Bahkan di tahun 2020 nggak ada pesertanya, 2021 tahun lalu juga kita mengadakan di sini. Unfortunately banyak dari teman-teman yang belum booster, jadi nggak bisa masuk ke dalam venue ya. Itu kenangan-kenangan pahitnya. Tapi hell, kita sekarang udah kembali normal. Thanks to pemerintah, thanks to everyone, kita sudah di sini. Kita udah boleh pakai masker. Of course, teman-teman yang masih merasa nyaman pakai masker, by all means, ya. So, I'm super excited karena kalau di belakang layarnya saya beserta tim, bahkan selama seminggu terakhir saya deg-degan, istri saya tahu, anak saya tahu, saya susah kepikiran terus, nggak bisa santai, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena tim di belakang layar ketika saya kasih target tiket harus bisa tembus 10.000, ternyata tercapai bukan cuma tercapai tapi jadi 11.000 tiket. That is amazing ya. Dan sebagai catatan pentingnya 11.000 tiket ini kita capai dan sengaja kita langsung tutup tiket boxnya sebelum kita mengannounce Pak Gubernur dan Pak Menteri datang. Kebayang nggak kalau tiket boxnya masih kita buka, kemudian kita announce Pak Erick Thohir dan Pak Ganjar Pranowo datang, mungkin kita harus pindah ke GBK. Itu yang saya takutin. Ya, so tadi juga Erwin udah bilang bahwa terkesima. Erwin tahun lalu jadi pembicara di sini. Situasinya sama ya. Jam 6 pagi, jam 7 pagi, kalian anak-anak muda yang kalau tebakan saya kalian pasti masih jomblo. Udah pasti, udah ngaku aja deh. Ya, kalau kalian nggak jomblo, kemarin malam kan Jumat malam, pasti nongkrong dong. Ya, nah ini kalian pagi-pagi, ya, udah dandannya cakep-cakep, cantik-cantik. Pasti tujuannya apa? Datang ke sini untuk belajar atau untuk dapat jodoh? Dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Itu value Yamanto, ya. Jadi belajar dari pembicara yang di depan, kemudian sambil nengok kiri kanan dan depan belakang lihat siapa yang bisa di prospek. Oke? So really amazing.
pagi-pagi kalian udah datang ke sini, udah siap untuk belajar. So, selama 3 tahun, kita tadi harus menyesuaikan diri gitu ya. Dan tahun ini benar-benar di belakang layar saya bilang ke tim, untuk yuk kita full throttle, maximize, kita full speed, kita ajak anak muda sebanyak-banyaknya. Dan this is for the first time, yang untuk di penyelenggaraan ke-13, kita menggratiskan tiketnya, ya, bukan tanpa diskusi dengan para pihak sponsor, ya. Karena kalau ini ibarat ini semua gratis, unfortunately saya sendiri nggak mampu sih untuk membuat acara sebesar ini, ya. So, thank you so much terutama buat Astra. Di sini bos-bosnya udah ada nih. Thank you so much buat Astra, thank you so much berbagai macam protokol. Ya, jadi timnya banyak, PA-nya banyak. Ini Bu Neneng diundangnya setengah mati, sedikit curcol, tapi ternyata mau hadir hari ini. Ya, berkat teman-teman yang meyakinkan Bu Neneng untuk mau datang. Terus kemudian teman-teman semua di sini pengen dengerin dari kepemimpinan dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, mau? Oke, siapin pertanyaan ya buat beliau ya. Juga siapa yang mau nanya-nanya ke Pak Ganjar, kita akan buka sesi tanya jawabnya panjang. Jadi siapin pertanyaan-pertanyaan. Sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nyangkutnya ke value-value yang mantap tentang kepemimpinan, mindset, karakter, etos kerja dan seterusnya. Ya, kita jangan ngomongin politik. Politik itu nanti kalian cari-cari berita di tempat lain sebelum kalian nanti kalau kalian pengen ngebut. Ya, jadi ini bukan ajang politik, ini ajang gimana caranya kita bisa curi-curi apa yang ada di otaknya mereka. Oke? Supaya kita bisa terapkan ke diri kita sendiri untuk apa? Untuk mudah sukses. Oke? Nah, saya juga kedatangan teman dari Jepang, Ryo Umezawa, yang akan sharing buat kita semua. He arrived last night, and then he's flying back to Japan tomorrow. So, please give up your applause. Thank you so much for you. So, you guys be ready. Semuanya ngerti bahasa Jepang kan ya? Insya Allah. Karena dia nanti, he's not gonna speak in English, he's not gonna speak in Indonesian, he's gonna speak Japanese. Ya? Jadi I think the session is about 2 hours. So, kita nggak punya translator. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Jepang, tough luck guys. Oke, again, Yoters kalian luar biasa. Kalian siap untuk belajar dan terinspirasi dari para pembicara hari ini? Siap? Oke, before we start, I'd like you to all untuk berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk tim yang nonton di belakang layar, dan juga untuk Fahri yang membuat event hari ini menjadi kenyataan. Alright, you guys are amazing. Thank you so much. Enjoy. Terima kasih ya Pak Prof. Dan menurut saya yang bisa menghadapi menjadi satu ialah
yaitu Youters. Betul. Jangan lupa Youters semua di sini. Bayangin, 13 tahun yang lalu, Pak Billy nulis buku sendirian soal menginspirasi anak muda. Dan hari ini komunitasnya udah wow, puluhan ribu, ratusan ribu anak muda di Indonesia semua ya. Dari yang kuliah sampai sekarang udah kerja, udah jadi duduk di manajemen dan menginspirasi banyak orang. Betul, dan gue tuh ada satu pengalaman lucu yo. Waktu itu gue pernah ke Jepang bareng sama Pak Billy. Oh iya, Kita lagi di Tokyo, kita pikir siapa sih yang kenal Billy Gun di sini? betul. Tahu-taunya ada guys. Sumpah mati, ada yang manggil Pak Billy Gun, Pak Billy Gun ya? Dan foto bareng. Betul, dan selfie bareng ya. Dan selfie bareng. Jadi bayangin kalau kita semua yang datang hari ini ke sini terinspirasi dan keluar mau bangun Indonesia, masa nggak bisa sih? Betul, betul. Dan di sini gue rasa anak-anak muda di sini semua pada pengen sukses kan? Pada pengen sukses semua nggak? Iya, nah. Untuk mau sukses, kita langsung mulai di sesi 1 kita hari ini. Betul, karena mungkin ada satu konotasi di mana kayaknya kalau mau jadi direktur kita udah harus pengalaman puluhan tahun. Betul. Mungkin kalau jadi direktur kita harus tua dulu atau gimana? Ya kan? Emang anak muda bisa jadi direktur? Pasti bisa, Kan? Karena itu pembicara di sini buat gue personally sangat-sangat inspirational. Okay. So he's the commissioner of Telkomsel, one of the biggest state-owned enterprise BUMN di Indonesia. Beliau juga meskipun di satu perusahaan yang sangat besar, sangat-sangat entrepreneurial. Ya. So without further ado, please welcome to the stage Pak Yose Rizal. Silakan Pak. Ya, kita kiri kanan aja. Pak Yose, gimana kabarnya Pak? Baik. Kayaknya fresh banget nih kita melihat anak-anak muda di sini pada semangat-semangat semua. Pak, mungkin saya langsung aja mulai ya Pak ya. Telkomsel kan BUMN yang besar banget, gitu kan? Emang mungkin Telkomsel mengangkat anak muda jadi direktur ya Pak? Ya sebelumnya saya pengen nyapa teman-teman dulu nih. Jadi tadi benar dibilang Indonesia bisa hebat, Indonesia bisa maju. Hari Sabtu jam 9 pagi sebanyak ini anak muda udah di sini, luar biasa, tepuk tangan buat kalian. Saya juga mau terima kasih dulu nih sama Billy. Karena buat saya YOT ini Yose on top. Thank you ya Billy. Bisa banget. Karena sebetulnya menurut saya sekarang anak muda ini adalah generasi yang tepat, apalagi di Indonesia ya, di zaman yang tepat dan di tempat yang tepat. Karena apa? Karena sekarang eranya digital. Yang ngerti digital tuh kalian. Generasi baby boomers atau bahkan yang di atas milenial itu kan udah nggak ngerti digital ya. Coba kalian tanya sama ayah kalian ngerti FYP nggak? Saya aja kadang-kadang bingung anak saya mau apa. Saya punya anak teenage 17-14 tahun, banyak banget istilah-istilah yang saya juga harus ikutin terus. Jadi ya Indonesia itu lagi tumbuh. Indonesia salah satu negara di dunia, saya rasa di bawah 10 negara yang pertumbuhannya masih positif. Indonesia lagi tumbuh, digitalnya lagi tumbuh. Jadi ya memang tempatnya buat generasi muda sekarang, tempatnya buat anak-anak muda. Jadi saya bilang tadi, rasa-rasanya kayak posisi seperti Chief Community Officer, Chief Social Media Officer, bicara data analitik, bicara machine learning dan lain-lain yang ngerti anak muda gitu. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang memang diperuntukkan buat anak muda sekarang di perusahaan-perusahaan. Karena yang generasi yang lebih tua udah nggak bisa ngikutin. Jadi Pak, menurut Pak Yose, keterampilan apa sih yang dibutuhin sama anak-anak muda ini untuk bisa jadi direktur ya? Ya sebetulnya yang saya bilang tadi, kita pun di Telkomsel sekarang lagi melakukan yang namanya transformasi digital. Transformasi digital itu kan kalau dulu kan kita perusahaan telkom, bicaranya komunikasi, bicaranya pulsa, kemudian jadi data, nomor dan lain-lain. Tapi kita sadar ternyata kita tidak hanya bersaing sama perusahaan digital aja. Jadi sekarang Telkomsel pun sudah menjadi digital telco. Nah, banyak capability baru yang ditanamkan kepada tim kita, kepada karyawan. Misalkan data analytics. Maksudnya ngeliat teman-temannya udah berkarir, stable jobs, stable income, nggak tergoda untuk go to the dark side. Jadi employee gitu Pak. Nggak ada side, semuanya punya role masing-masing.
Saya sih jujur dari dulu nggak pernah tergoda, cuma dimarahin kan sama orang tua kan, usaha bangkrut Dimarahin orang tua, gitu. dimarahin istri. Nah makanya terakhir saya bangkrut tuh saya udah punya anak 2, jadi ya teman-teman bisa bayangin lah perjuangannya yang memorable aja. Gitu. So banyak banget tantangan dan rintangannya Pak. Apa aja how can the young leaders yang ada di sini, shooter semua di sini, how can they navigate tantangan dan rintangan yang dihadapi sebagai leaders? Yang pertama memang kita harus fokus ya kalau menurut saya. Sekarang ini kan saya lihat godaannya banyak. Jadi fokus tuh kadang-kadang bukan berarti kita hanya fokus mengerjakan satu hal, tapi fokus tuh adalah kita berani menolak godaan-godaan lain. Nah itu yang mungkin teman-teman juga harus, karena saya banyak lihat pengusaha muda itu baru sukses bisnisnya, punya outlet, punya stok 1 atau 2, udah pengen bikin yang lain gitu loh. Wah, gue pengen bisnis ini lagi, kembangin ini lagi. Nggak salah itu, tapi kan ada stage-nya. Karena kalian harus menciptakan namanya bisnis itu fondasinya yang kuat gitu. Kita seperti kita di Telkomsel, ada buat leader Telkomsel itu kan ada stage-nya. Dulu founding fathers kita bikin Telkomsel, challenge-nya beda. Bagaimana dulu orang yang telepon rumah, telepon umum harus pakai handphone. Bahkan dulu sempat nggak works dulu. Ketika kita ngeluarin pertama tuh kartu halo kan. Baru besar itu ketika ngeluarin Prabaya, Simpati. Dan itu tak banyak terjadi di negara lain di sini. Tapi iterasi telah. Kemudian generasi berikutnya bagaimana membangun coverage yang menjangkau seluruh Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia majority sampai sekarang pakai Telkomsel. Tepuk tangan dulu dong buat Telkomsel. Generasi berikutnya mempertahankan itu jadi market leader. Kemudian generasi sekarang ya kita harus lebih customer centric. Kita nggak bisa lihat customer itu hanya sebagai pelanggan Telkomsel, hanya pelanggan seluler. Makanya sekarang IndiHome pun ditaruh di Telkomsel supaya dari rumah kita udah bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Kita juga bikin digital subsidiary namanya IndiHome supaya apa? Supaya menciptakan ekosistem digital di seluruh pelanggan kita. Nah jadi ada stage-stage-nya. Jadi balik lagi ke tadi di awal, nggak dari awal tuh berapa gubuk mau dikerjain semua. Nah ini yang buat teman-teman para pengusaha muda sabar, semua ada stage-nya, semua akan ada pada waktunya. Jangan cepat pengen pindah lagi, ingin mengembangkan lagi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga, kalau saya udah berapa kali bikin platform gitu ya, di perusahaan bikin platform, mantranya selalu sama. Yang pertama berangkat dari apa sih problem yang kalian ingin pecahkan? Ada nggak? Jangan dibikin-bikin. Kalau nggak ada problem yang nggak ingin dipecahkan, ya jangan dipecahkan gitu. Kemudian udah ada belum solusi yang untuk memecahkan problem itu? Kalau belum ada solusinya, ya kalian bisa maju atau kalian bisa menawarkan solusi yang lebih baik daripada solusi yang udah ada. Terus yang ketiga, dia waktunya udah tepat belum? Karena saya dulu pernah punya bisnis sebelum yang terakhir, saya bikin iklan muncul di layar handphone. Padahal dulu kan layar handphonenya masih kayak Java gitu ya. Ya masih belum secanggih sekarang. Not smart lah. So lebih cepat dari yang seharusnya juga salah juga gitu. Jadi timingnya juga harus pas. Lihat juga competitionnya. Dan kalian dari awal harus hitung tuh namanya total address marketnya berapa. Supaya kalian tahu kalian bisa growth sampai ke berapa. Karena kita punya mimpi, tapi kalau memang tidak mimpinya tuh nggak sampai ke situ ya, berarti kan mimpinya harus disesuaikan dengan ini ya. Atau misalkan kalian menyesuaikan mimpi ya, total address marketnya mau harus besar atau sebagainya. Dan punya partner. Nah ini penting partner. Saya pernah berapa kali bangkrut, punya berapa kali pengalaman, ya alhamdulillah bisnis yang terakhir sampai sekarang 13 tahun masih partner gitu. Jadi partner itu penting karena saling melengkapi. Kita nggak bisa jadi superhero lah sekarang. Kita harus punya tim yang kuat, kita harus bisa delegasi kerjaan dan lain sebagainya.
Jadi yang beberapa hal lah berdasarkan pengalaman saya. Ini by the way saya mau mengingatkan juga ke teman-teman Yoters, kalau ada yang mau punya pertanyaan, silakan di sini panitia udah siapin ada 3 mikrofon, first come first serve. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung siap-siap ngantri, nanti langsung akan coba kita akomodasi pertanyaannya. Pak Yose, berarti sekarang you mentioned multiple times tadi, anak-anak muda tuh sekarang udah inovasi digital dan inovasinya lebih cepat dan segala macam. Jadi sekarang lagi ada inovasi apa Pak yang menarik ya Pak Yose lihat? Kalau sekarang saya lagi into AI banget ya. ChatGPT dan Ya ChatGPT, OpenAI. Karena menurut saya AI udah ada dari dulu nih. Tapi sekarang kita namanya generative AI. AI yang bisa dikasih tugas. Ini pengalaman pribadi juga nih. Jadi pas saya lihat ChatGPT 4, saya lihat ini teknologi kapabilitasnya luar biasa kan. You name it lah. Suruh ngerjain tugas, suruh bikin tulisan, suruh menjawab, suruh mengasih analisa bisnis dan lain sebagainya. Malah kadang-kadang saya masukin beberapa prompt gitu ya, hasilnya oke juga nih, nggak jauh-jauh banget lah kalau kita hire consultant gitu kan. Nah, jadi selama itu kan ChatGPT 4 itu kan baru keluar bulan April. Jadi saya ingat banget waktu MWC Mobile World Congress bulan Februari di Barcelona, saya ketemu sama orang dari OpenAI. Masih bicara ChatGPT 3.5 dan itu aja udah wow. Ketemu sama Altman bukan? Bukan, ada timnya sama Altman kemarin di Jakarta. Ada timnya, ternyata dalam waktu nggak nyampe 2 bulan sudah keluar ChatGPT 4 yang multiply-nya keluar jauh banget daripada ChatGPT 3.5. Jadi bisa bayangkan percepatannya itu sekarang secepat itu. Bahkan saya dengar kalau ini mereka akan keluarin lagi ChatGPT 5. Nggak kebayang deh kapabilitasnya seperti apa lagi. Nah ini kan banyak yang masih bagus lah ya, mengancam lah ya, bisa jadi Terminator lah ya. Nah tapi kalau saya kan memilih ini barang bagus nih, apa yang kita bisa kembangkan dari ini. Sehingga saya ingat day one setelah Lebaran, saya gathering tim saya, karena saya juga punya platform yang dulu big data. Big data itu saya pakai buat bisnis, saya pakai buat politik juga, buat predict outcome dari election dan hasilnya oke. Ini political wave. Nah, saya bilang ada pain point besar di Indonesia kan sekarang kita kalau orang bicara kan pilpres dan lain sebagainya, tapi kan sudah ada pemilu legislatif, ada calon anggota DPR yang akan berkompetisi juga. Lu bisa tebak kan? Total calon di Indonesia itu berapa? Gak tahu. 300.000. Itu yang mau daftar doang atau yang mau daftar yang akan bertarung. So how do you choose as a So it's a huge total address market yang saya bilang tadi. Dan mereka punya pain point, terutama teman-teman yang di daerah. Mereka nggak bisa akses data, nggak bisa akses informasi, ataupun nggak bisa menganalisa hal tersebut. Nah saya lihat ChatGPT bisa membantu itu. So dari bulan Mei we create a platform from the scratch. Kita namanya brand itu pemilu.ai gitu ya. Benar-benar using the generative AI. Outputnya itu bisa mengenerate rekomendasi, mengenerate naskah pidato, mengenerate konten, menentukan target suara dan lain sebagainya yang kita sudah validasi juga. Karena kan semua produk itu harus kita validasi kan ke market dan mereka bilang oh this is what we need gitu. Dan hanya dalam waktu 2 bulan, minggu depan saya akan launching produk. Nah, buat menjalankan itu, saya harus ubah rutinitas saya. Tim saya tahu, saya udah bilang sama mereka, meeting gua padetin dari pagi sampai sore. Karena jam 5 gua harus daily handle soal itu. Karena if you want to build, ya very hard. Kalau ada meeting yang belum terlaksana, bikin di atas jam 8. Jadi sekarang kalau saya pulang ke rumah jam 10 malam tuh anak gue bingung, kok udah pulang nggak deh? Karena biasanya jam 11, jam 12 itu kok dari platform. Alhamdulillah 2 bulan platformnya beres, tim saya juga alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa gitu ya, yang dedicated ke komunikasi dan lain sebagainya. So saya percaya AI itu bukan hanya tren, jadi teman-teman belajar ya.
Kalau kalian coba search deh, di LinkedIn prompt engineering, lihat lowongannya banyak banget. Di US tuh bisa salary-nya tuh 300.000 setahun. Prompt engineering yang masukin prompt itu $300.000 ya. $300.000. Nah itu kan yang generasi di atas baby boomer dan lain-lain nggak ngerti ini keuntungan kalian. Banyak banget hal-hal baru yang bermunculan di generasi kalian. Dan nanti soal di kita banyak, ada AI engineering, ada no-code AI dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya peluang lagi nih dari teknologi buat para generasi muda. So kuncinya rajin ikutin perkembangan dan segera belajar. Sekarang banyak banget belajar. Saya kalau refleksi, kenapa sih saya harus 6 kali bangkrut gitu ya? Ya karena dulu siapa yang ngajarin? Ya kan? Sekarang kan banyak mentor. That's the whole point of believing in Jakarta ini kan, buat nemuin calon-calon entrepreneur, calon-calon leader sama mentor. Dulu kan nggak ada bro. Dulu jatuh bangun sendiri. Makanya gua harus bangkrut 6 kali dulu. Mudah-mudahan sekarang dengan banyaknya akselerasi seperti ini, ya nggak perlu harus bangkrut sedikit banyak. Nggak cuma saya lah, bahkan orang-orang you name it, Steve Jobs bahkan dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri kan, walaupun akhirnya balik lagi dan bisa bikin besar. Pendiri Canva, tahu Canva kan? Lebih dari 100 kali kan ditolak sama visi. Betul. Ya, itu perjuangan dari entrepreneur yang saya rasa sekarang dengan semua infrastruktur, dengan semua akses, dengan semua selamat datang Pak Erik di bos saya yang luar biasa. Ya, jadi zaman sekarang dengan segala macam mentor infrastruktur ini harusnya nggak perlu lagi menjalani apa yang saya jalani dulu, bangkrut berulang kali gitu. Suksesnya bisa lebih cepat. Jadi ada banyak talent gap di atas, banyak kebutuhan-kebutuhan baru dari dunia digital yang belum ada yang isi. And that's the opportunity untuk the next generation of leaders who have that kind of skill dan actually kira feel in that position gitu ya Pak. Yes. Teman-teman, by the way, abis ini kita akan buka sesi pertanyaan. Jadi yang mau punya pertanyaan boleh mulai ngantri di mikrofonnya masing-masing sekarang. Tapi in the meantime, Pak, saya penasaran. Jadi dengan era yang sekarang baru ini perubahan sangat cepat. You yourself as a leader, ada nggak kira adjustment that you need to make? Timnya sekarang banyak yang anak-anak milenial, anak-anak Gen Z. Kira what kind of adjustment you make sendiri? Ya everyday lah. Yang jelas kan memang ini eranya milenial, eranya Gen Z. Jadi bukannya mereka adapt sama kita, ya kita yang harus adapt sama mereka. Jadi yang saya bilang tadi, untungnya saya juga punya anak di rumah yang masih Gen Z gitu loh. Jadi saya tahu lah dari rumah udah dapat kisi-kisinya gitu ya. Jadi ngomong sama di kantor yang milenial dan Gen Z udah ngerti, nggak ketinggalan banget gitu. Dan milenial sama Gen Z itu kan luar biasa ya, luar biasa dalam arti memang inovasinya, out of the box ya. Makanya kayak kita di kantor pun beberapa indikator pun harus disesuaikan. Jadi kayak misalkan KPI, sekarang kan dikenal sama OKR kan, supaya lebih agile dan lain sebagainya. Nah, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin dari yang di sebelah mana nih ada yang udah ngantri? Oke, dari yang sebelah kanan dulu tuh udah ngantri. Kenalkan diri dulu, dari mana, namanya siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak Yosef Rizal. Perkenalkan nama saya Andre Rizky, biasa dipanggil dari Bogor. Singkat aja mungkin tadi saya mendengar ya terkait dengan penyampaian Bapak dan sangat luar biasa, memberikan inspirasi sangat luar biasa sekali. Boleh teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yosef. Tadi Bapak menyampaikan terkait dengan pentingnya partner dalam membangun sebuah bisnis ya. Saya pun mungkin sekarang ya dari bulan Ramadan kemarin belajar usaha Pak gitu dengan teman-teman di kampus, dan memang betul sekali partner itu sangatlah penting, tapi memang ada beberapa hal terkait dengan kendala gitu Pak di dalam membangun sebuah partner di dalam bisnis itu.
Nah, ada nggak sih Pak kiat-kiat dari Bapak terkait dengan bagaimana sih Pak membangun partner yang baik gitu, versi Bapak gitu selama ini yang memang udah fokus gitu dari kuliah udah bisa bangun pekerjaan sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa penting sih Pak perjanjian kerjasama dalam membangun bisnis dengan partner kita? Mungkin itu aja dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya bagus banget ya, karena memang menurut saya partner itu salah satu kunci dari keberhasilan bisnis. Yang pertama, partner jelas kalau memungkinkan harus kenal. Jadi udah kenal deh, nggak cuma kenal baiknya, kenal jeleknya juga, kenal nakalnya juga, kenal kalau dia marah, kalau dia gimana dan lain sebagainya. Kalau bisa kenal juga sama keluarganya, karena kan kita berinteraksi juga sama mereka. Kemudian yang kedua, harus saling melengkapi. Jadi kalau misalkan, saya ambil contoh, misalkan pemilik perusahaan teknologi, ya nggak semuanya harus jago IT. Nggak semuanya harus mengerti teknologi, harus mengerti coding dan lain sebagainya. Karena bisnis itu kan ada teknologinya, ada bisnisnya, ada finansialnya, ada salesnya, ada marketingnya, ada juga soal SDM-nya dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling melengkapi. Dan saya yakin juga kayak Dora, partner ini kan salah satu pertimbangan utama kan dalam menentukan kalau misalkan Dora mau investment di satu startup atau perusahaan-perusahaan rintisan. Jadi jangan salah pilih partner dari awal. Terus perjanjian juga penting. Mendingan pahit-pahitan dari awal deh daripada pahit di belakang gitu. Jadi semuanya harus ditaruh di meja dulu di awal, termasuk proporsi saham, pembagian kerja, SOP dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk saling terbuka. Jadi jangan ada antar partner itu saling menutupi. Jangan ada antar partner itu apalagi sampai membicarakan di belakang dan lain sebagainya. Jadi penting buat memilih partner dari di luar bisnis kalian, karena jangan sampai salah. Ya ini ya, salah satu yang akan menentukan bisnisnya bisa berkembang atau tidak. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Yose Rizwan. Terima kasih Pak Yose atas inspirasinya pagi ini. Mungkin kita panggil sebelum Pak Yose turun, ada satu plakat dari teman-teman yang motor. Dan kita panggil fotografer ke depan untuk kita bisa foto bersama. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi, Pak Yose. Oke, kita langsung lanjutkan kepada sesi berikutnya. Diajak selfie dulu kalau moderator ini paling bisa. Oke, langsung without any further ado, kita punya waktu yang sangat tight. Please welcome Pak Erik. Pak. Jadi sebenarnya bocorannya nih, yang Motor National Conference itu kita sudah pernah undang Bapak di tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu Bapak belum jadi pejabat, Bapak fungsinya sama atau beda? Fungsinya sama. Nah itu yang saya selalu tekankan.
bahwa kalau kita ingin mentransformasi dimanapun, kenapa people manusianya penting, dan manusianya itu mesti tahu fungsinya, ya. Kalau bahasa kerennya value-nya kita sebagai manusia, value kita di mana tempat kita berada. Sama, tadi saya bilang, kalau kita bicara yang namanya pemerintah dan private sector swasta, saya yakin value-nya sama. Ya, value sama, value kepemimpinannya sama, tetapi kondisinya berbeda. Nah, kita sebagai manusia itu punya value yang sudah kita mengerti, tetapi value ini yang kadang-kadang tidak membuat kita konsisten, sehingga kita terbelenggu ataupun terjebak dengan situasi yang tidak menguntungkan. Contoh, value seorang bapak kepada keluarganya pasti ada value-nya, betul? Tapi saya nggak ketemu bapak. Gas terus. Oh, maaf. Tadi Gas terus. Sortir dulu. Siapa yang pakai? Ya, ya. Ya di blacklist juga deh. speechless saja. Ini pemilihannya di panggung live, nggak ada yang di stage. Value seorang pejabat publik, ya, sebagai kepemimpinannya, semua ada value. Setuju, Pak. Nah, itulah kenapa tadi saya panggil ke depan, kita bicara yang mudah. Jamnya berbeda, ya, tapi value fungsi jamnya sama. Nah, saya ingin semua generasi muda, ya, dan termasuk manusia Indonesia, kita harus punya value dalam kehidupan dimanapun kita berada, dan value itu menjadi prinsip yang harus dipegang kalau kita mau sukses. Dengar untuk catat, tepuk tangan. Kita lanjutkan, tapi ini kasihan dia udah naik ini, handphonenya siap-siap untuk selfie, Pak. Sama gini, dikasih hadiah. Kaget. Catat ya, tiket nonton U17. Anjir. Oh ya. Jadi Bill, kembali, value itu menjadi kunci. Sama, transformasi BUMN tidak mungkin terjadi kalau people-nya tidak didasari value yang dibutuhkan. Ya. Dan semua bangsa-bangsa di dunia itu ketika mereka mentransformasi bangsanya pasti punya value yang disepakati. Ya, kita lihat Amerika. Value-nya apa? Land of freedom. Dengan segala dinamika Amerika, itu value-nya. Kenapa kalau kita lihat di Amerika itu yang namanya entrepreneurship sangat kapitalis, belum tentu cocok buat kita, ya, belum tentu cocok ya. Tetapi kalau kita lihat, itu terjadi perubahan yang namanya urutan orang yang sangat mampu di Amerika dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu berganti karena land of freedom. Nah, tapi kita lihat juga bagaimana misalnya Jepang. Ya, siapa yang suka ke Jepang? Ada Ada orang Jepang di sini, Pak.
Ada orang Jepang? Japanese, Ryo Umezawa and Keida-san. Oh, hai. Siapa yang suka ke Jepang? Suka ke Jepang? Suka aja, suka. Yang suka siapa? Ayo, jujur. Suka saya, suka. Bukan mau dikasih tiket ke Jepang. Tiketnya tetap U17. Tapi pasti salah satunya senang ke Jepang kenapa? Bersih, Iya, rapih, iya, ngantri. iya. Betul? Nah, itu value yang diciptakan oleh bangsa Jepang supaya bagian karakternya mereka. Karakter ini yang kenapa saya yakin semua transformasi berhasil kalau kita bisa mengedepankan yang namanya pembangunan sumber daya manusia, tetapi yang mempunyai value. Value-nya apapun yang kita sepakati. Nah, masuk ke pertanyaan yang sudah saya siapkan. Jadi sebenarnya Bapak jujur ya, yang mikirin amanah, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, yang kita singkat menjadi akhlak, yang selama ini digaungkan oleh Kementerian BUMN, itu Bapak pasti. Gini, memang selalu orang bikin ini jargon, ya. Saya akhlak itu memang yang kebetulan saya merasakan ketika bapak ibu saya sejak kecil mengajarkan value tadi, karakter tadi. Contoh misalnya, almarhum bapak saya dengan segala kesibukannya, ya maklumlah kadang-kadang kan ketika orang tua cari uang, apalagi bapak ibu saya dua-duanya waktu itu kan dari keluarga yang kurang. Nah, setiap misalnya bapak saya pulang malam jam 9, jam 10, the little things yang dia lakuin apa? Dia datang, dia bikin heboh, dia teriak-teriak, mana anak-anak? Itu hanya menunjukkan dia kuat. Dan kita setiap hari Minggu, dan alhamdulillah sampai hari ini, tapi saya banyak bolosnya sekarang. Iya, saya baru mau bilang tuh, Bapak pasti banyak Tapi bolos. keluarga besar tidak, keluarga besar tidak. Kita tetap makan bersama hari Minggu. Nah, itu bagian apa? Bonding. Ibu saya itu mengajarkan saya dari kecil, ya, mohon maaf kalau sekarang disabet ikat pinggang dilaporin katanya, ya. Kalau dulu ibu saya keras, saya nakal pasti disabet sama ikat pinggang, dimasukin ke WC, cuman bandel juga, karena kalau dulu WC-nya ada bak mandi, ya. Kalau sekarang nggak ada, sekarang shower, ya. Ya, yang ada dimasukin kita ikut berenang di sini. Tapi itu loh value yang dirasakan. Sama, ketika kita mau mentransformasi BUMN, ya kita mesti punya value. Value itu yang kita dorong dan tidak mudah. Ya, sampai sekarang pun is not a guarantee. Ada oknum-oknum di BUMN ngikutin value itu. Tetapi itulah yang sebuah keseharusan yang kita harus dorong dan harus pastikan terjadi. Kalau bangsa lain bisa, Jepang bisa, ya, Amerika bisa, Cina bisa dengan value-value-nya, masa Indonesia nggak bisa? Apakah kita ingin hanya jadi bangsa pecundang terus? Apakah kita hanya terekam bahwa kita memang bangsa yang pernah dijajah selama 350 tahun? Inferior itu yang masih terjadi juga di Indonesia. Nah, ini yang saya juga mendorong kenapa di BUMN. Dan itu dari detik boleh bilang dari detik pertama Pak Erick memimpin BUMN, salah satu yang menjadi sangat prioritas adalah untuk masukin akhlak ini, ya, people ini. Nah, sekarang saya mau nyambung gini, Pak Erick. Pada kenyataannya ketika saya ke kampus ketemu anak muda seluruh Indonesia, banyak amat yang bertanya ke saya tuh kayak as simple as mereka pengen relate ke dunia keseharian mereka, ya Pak. Jadi mereka bilang segini.